Halo Sobat Inspiratif, selamat datang di podcast Inspiratif. Tempat kamu menemukan cerita-cerita yang luar biasa. Bersama aku, Aisyah Wibawa, dan hari ini kita kedatangan dua tamu yang spesial banget loh. Mereka ini adalah mahasiswa berprestasi dari UPN Veteran Jawa Timur yang berhasil melaju sampai PIMNAS 37 dan 38. Kita sambut langsung. Halo Kak Supa dan Kak Gio. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau dari aku baik. Oke, kalau sedikit Kak Gio? batuk. Oh, alah ya. Semoga cepat sembuh ya Kak. Kalau Kak Gio gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah saat ini baik, sehat. Oke. Mungkin bisa perkenalan dulu ke Sobat Inspiratif yang ada di sana. Dari Kak Sukma dulu. Oke, kenalin nama aku Sukma Puji Lestari dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2022. Dari Kak Gio, silakan. Aku Colin Jafarel dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2022. Oke. Oke, aku mau jelasin fakta-fakta dulu ya tentang Kak Sukma dan Kak Gio yang keren banget hari ini. Nah, kalian ini kan back to back champion ya. Ikutan PIMNAS 37 dapat medali perak, betul? Ya. Betul. Terus ikut lagi PIMNAS 38 dapat medali perunggu, betul nggak? Betul. Kayak satu aja sih pertanyaan kayak kok bisa gitu loh. Mungkin oke, bisa diceritain dulu kayak gimana sih kepikiran pertama kali pengen ikut PKM gitu. Mungkin dari Kak Sukma dulu bisa cerita, nanti Kak Gio bisa nambahin. Ya. Oke, kalau aku sendiri waktu itu tuh sebenarnya aku sama Farel dari semester 1 udah coba-coba berbagai lomba kayak BPC gitu. Terus ternyata ya kita menemukan kegagalan gitu awalnya. Terus ternyata pas semester 2 itu aku ikut PMP 2MW namanya teman-teman. Nah, ternyata aku diberikan kesempatan lolos, begitupun juga dengan timnya Farel. Jadi kita pecah tim gitu. Nah, terus pada saatnya di semester 3 kita kayak nyoba-nyoba BPC dan ternyata alhamdulillah kasih lolos, dan akhirnya dari situ tuh kayak percaya dirinya tuh meningkat gitu. Terus waktu itu ketemu sama Ibu Endang Irianti, dosen pembimbing kita, dosen waktu itu mata kuliah ilmu komunikasi. Iya, terus habis itu beliau tuh ngasih tahu kita bahwa ada PKM, terus benefitnya tuh kayak gini. Terus yaudah akhirnya ikut aja deh kayaknya ya, nyoba gitu. Dulunya belum tahu benefitnya bakal sebagus ini ke kita gitu. Iya. Terus akhirnya aku sama Farel nyoba, kita Iya. bikin ide kayak seru deh gitu. Jadi awalnya kayak gitu sih. Oh iya. Berawal dari percaya diri aja. Oh ya, kalau dari Kak Gio kan ini tadi kan kalau Kak Sukma pengalaman lombanya, jadi kayak kepercayaan dirinya tuh mulai terbangun. Mungkin dari Kak Gio gimana kalau Ya, ceritanya? kalau dari saya juga sama ya. Waktu awal-awal kuliah juga saya bertekad untuk mengikuti kompetisi-kompetisi ya. Sebenarnya BBC, BMC dan sebagainya, dan kalah beberapa kali, menang beberapa kali juga. Dan itu sebuah amunisi bagi aku untuk coba bagaimana saya dan juga Sukma dan teman-teman itu coba ikut PKM, yaitu lomba menurut aku paling susah di antara lomba-lomba yang pernah aku ikuti sebelumnya kayak gitu. Nah, setelah itu kita nyarilah teman ya. Kita nyari teman dari DKP waktu itu untuk desain PPT, desain Instagram dan sebagainya. Dan kemudian aku kenalan sama Arya Gading dari satu beasiswa dengan aku dari teknik mesin, itu juga join di tim kami, dan ya itu yang membentuk awal mula kita ikut PKM. Ah iya. Jadi kalian itu tuh satu tim dari yang timnas yang pertama kali, yang 37 sampai 38 itu timnya tetap sama ya, itu aja ya. Kalau timnya sih sama, ada Iya. 4 orang, aku, Farel, Arya Gading, sama Naimul Falah. Tapi Iya. yang satunya ini kita berbeda, dulunya dari manajemen, sekarang dari teknologi pangan. Ah iya, oke. Terus gimana tuh kayak pertama kali nggali idenya? Karena kan kayak kita misal ya kayak ngerjain tugas kayak metopen gitu ya, kan itu kayak gali idenya kan susah banget, apalagi ini kayak lomba kayak inovasi gitu loh. Pasti kayak gali idenya tuh agak susah lagi gitu kan, pasti pressure-nya agak susah gitu. Nah itu gimana kalian pertama kali pas waktu gali idenya? Mungkin dari Kak Gio dulu. Ya, baik. Untuk pertama kali untuk gali ide, sebetulnya kami itu ini ya, kalau untuk PKM ya, kami mengamati video-video dari PKM sebelumnya kayak gitu. Jadi istilahnya apa sih yang cocok untuk kami ikuti nantinya. Dan kami memiliki, jadi istilahnya kami kemarin tuh
nentuin tim dulu, baru nentuin ide. Oh gitu. Iya, Oh. jadi waktu itu ada teknik mesin, ada DKV, dan kira-kira dari multidisiplin ini kira-kira kita cocok masuk mana sih gitu. Nah ternyata di PKMPI itu terdapat banyak hal yang harus dianalisis, bukan hanya terkait dengan mesin dan teknisinya, namun juga kita harus menganalisis terkait ekonominya, kemudian mendesain juga. Jadi hal itulah menjadi poin kami untuk mengikuti kategori PKMPI. Kalau dari Kak Sukma mungkin? Kalau aku ingatnya dulu, kita tuh pernah coaching itu sama Bu Endang dan tim lainnya dari manajemen, kita difasilitasi ke hotel apa gitu waktu itu tuh. Itu berapa jam, 5 jam, 10 jam, nggak tahu lupa. Nah, Lama pokoknya banget tuh ya. ketemu sama yang namanya Pak siapa ya, Pak Bandung. Pak Bandung dari ITS. Iya, Pak Bandung dari ITS. Beliau itu salah satu juri Pimnas. Nah, beliau tuh kayak ngasih tahu PKM itu apa aja. Nah, sebelumnya aku sama Farel tuh ikut ini sih, kita mikir PKM-PM ya. Iya, PKM-PM. pertama kali sih. Terus Oh, iya, aku iya. ternyata dijurusin sama guruku yang lain tuh ke dosenku yang lain tuh ke PKM RSH. Nah, Oh, iya, ternyata iya. kok tak pikir-pikir kok makin aneh ya ini. Iya kayak nggak align gitu nggak sih Kak nggak rasa? align gitu. Terus aku tanya, Farel tanya waktu itu, tak suruh tanya ke Pak Bandung waktu ada acara itu. Terus ternyata Pak Bandung bilang, kalau kalian nentuin ide dulu tanpa tahu masalahnya apa, kalian nggak akan lolos, saya jamin. Iya sih. Betul. Soalnya harus tahu masalahnya dulu baru bisa nentuin topiknya apa. Betul. Terus ternyata dari masalah yang kita amati kayak ke UMKM, ternyata kita menjurusnya ke PKMPI, dan beliau tuh juga menjelaskan bahwa PKMPI ini jarang yang ikut. Nah, ya meskipun jarang yang ikut, tapi yang diambil juga sedikit. Ya Iya, meskipun iya. gitu, tapi kan kayak setidaknya kita ada peluang lah di sana. Iya, iya. Gitu. Jadi kita ngarahnya ke sana, plus kita ya seperti yang dibilang Farah tadi, ada beberapa tim yang cukup nih untuk ikut PKMPI. Iya sih, emang aku pernah ke pameran Timnas yang waktu di UNER yang masih di K7 itu. Oh. Itu iya sih, emang yang PKMPI itu emang dikit yang ikut. Paling banyak tuh RSH itu banyak. Ya, betul. Sama yang apa namanya kewirausahaan PKM. PKMK. Ya itu juga banyak banget. Iya iya. Mungkin betul. karena ini ya PKMPI itu harus buat alat gitu mesin, jadi Nah, iya. jarang mahasiswa yang menjerumus ke sana. Kayak gitu. Tapi untuk akhir-akhir ini di 38 kemarin banyak kampus-kampus besar UGM, Iya, 38. UB, ya. Dan sekarang ada ITERA, anaknya ITB. Itu kalau kalian tahu coba search di Sumatera pokoknya. Kampusnya Oh, itu iya, iya. bagus-bagus. Keren-keren. Iya ya. Berarti kalian ini bentuk tim dulu, terus kalian kayak cocok-cocokin kira-kira dari ternyata ini sih aku juga penasaran karena kalian patternnya tuh selalu UMKM gitu dari dari Pimnas 37 sampai 38. Berarti karena bentuk tim dulu, jadi dari sisi UMKM-nya tuh dari apa bidang wilayahnya kalian yang anak FEB, terus dari sisi apa namanya kayak teknisnya itu dari yang anak teknik, combine antara anak teknik, dari segi visual dari anak DKV itu ya. Ya. Betul. Bagus sih, soalnya biasanya tuh ini salah satu orang itu bikin ide dulu, baru dia nyari timnya gitu loh yang sesuai sama topik yang dia ini. Tapi emang agak kesusahan sih emang kalau kayak gitu, mending nyari timnya dulu ya berarti ya. Tergantung. Iya sih ya, tergantung juga sih ya. Kalau kita itu waktu itu kebetulan tuh ada temen yang itu, terus kayak oh ya ternyata mereka cocok nih kalau kita Oh, iya, emang iya. ngarahin ke PKMPI kayak gitu. Tapi ya idealnya biasanya tuh kayak Ide ide dulu. dulu. Oh, iya. Ide dulu Oh. 1-2 Baru nyari orang. teman. Itu yang disarankan dari dosen-dosen kita juga kayak ide dulu lah berdua, terus habis itu baru nyari yang tim-tim lainnya kayak gitu. Nah, Sebenarnya oke. step-step kita salah, cuma berhasil. Awalnya Berarti salah. kondisional ya di Iya. saat-saat tertentu. Tapi emang kalian kebetulan chemistry-nya udah cocok jadi enak gitu. betul. Ya, oke. Ya sih itu kunci untuk mencari teman lomba. Alhamdulillah. Nah, tantangan yang paling berat pas kalian yang kalian hadapi saat dari proses PKM sampai Pimnas itu apa? Kan prosesnya lama ya, kurang lebih 7 bulanan nggak sih? Nah, pertama deh, cara kalian buat bagi waktu antara kuliah sama penelitiannya tuh gimana? Apalagi kalian kan udah kayak semester tua kan, kayak udah KKN, udah magang dan lain-lainnya. Gimana tipsnya? Kalau dari aku
Jujur kan aku yang bagian apa namanya buat ngerancang proposal dan laporan kan. Jadi mungkin tugasnya itu lebih ke laptop. Kalau teman-teman tuh kayak Farel dan teman-teman tuh observasi, bikin mesin, pokoknya yang di lapangannya tuh mereka gitu. Nah, Oh, aku iya, yang iya, bagian itu. Jadi kita bagi tugas, itu yang pertama wajib. Semua tim itu harus kebagian tugasnya apa gitu. Terus kalau misal aku sendiri bagian apa namanya buat proposal, laporan itu aku selalu catat. Aku nggak bisa catat di HP, jadi aku catat di buku. Kayak aku bikin tabel gitu. Ini yang tugas aku buat kuliah, ini tugas aku buat PKM. Oh, Jadi kehidupan aku setelah aku daftar PKM, aku harus komitmen bahwa aku harus terima bahwa waktuku nanti akan dibagi dari PKM maupun dari kuliah. Ya itu jadinya aku list apa aja. Jadi prioritasin dulu yang paling cepat untuk deadline itu apa ya, itu yang aku kerjain. Itu yang efektif menurut aku gitu sih, dan jangan mepet-mepet ngerjainnya. Bukan deadliner ya Kak yang berarti. Deadliner, Oh iya. cuman ini kalau buat PKM jangan. Oh iya. Trauma. Oke. Iya. Kalau Kak Gion kan aku tahu nih, Kak Gion ini kan kayak sibuk banget. Kemarin sempat lomba ke Singapura, ke Asia lah, keliling-keliling. Nah itu gimana tuh bagi waktunya? Ya, apa yang dikatakan Sukma tadi, jadi di tim kami itu tidak ada core person gitu ya, gimana ya? Istilahnya nggak ada satu anak yang ngerjain banyak hal gitu. Tapi kami bagi. Cuma yang dapat tugas banyak mungkin Sukma ya, karena Sukma dari banyak tugasnya dia. Cuma untuk observasi di lapangan, kayak buat mesin, gerinda mesin dan sebagainya. Jadi aku istilahnya juga sama teman-teman tuh belajar bagaimana gerinda, bagaimana motong besi dan lain sebagainya. Waktu itu untuk aku sendiri sama teman-teman bertiga ya cowok-cowok itu, jadi prioritas tetap kuliah, pagi sampai sore kuliah, nanti malamnya buat mesin gitu. Ya bengkelnya di Sidoarjo, kami ngebengkel bersama kayak gitu. Jadi ya istilahnya kami bisa ya karena tadi dibagi-bagi itu. Jadi kebanyakan teman-teman mahasiswa kan ada yang berpikir kalau temennya ini nggak bisa ngerjain, jadi nggak keras lah sama mereka gitu, kadang gitu kan ya. Cuma di kami itu anaknya tuh gimana ya, kami saling percaya gitu. Oh ini bagi ini bagi ini gitu. Dan kami ya percaya dengan apa yang mereka kerjakan. Tidur berapa jam kalian sehari kalau kayak gitu? Ya Allah. Kalau nggak lagi mepet deadline misalnya ya kan itu kita dikasih waktu untuk pengerjaan itu 4 bulan. Nah yang 1 bulan terakhir nih, ini yang paling hektik soalnya harus ngumpulin laporan kemajuan, harus ngumpulin buku panduan. Jadi itu yang paling kita harus ngatur waktu. Kalau di 3 bulan pertama kayaknya yang paling ngatur waktu Farel sama temen-temen yang Karena harus kayak turlap gitu ya. Betul. Terus satu tim kalian kan beda-beda fakultas ya. Berarti kan bidang wilayahnya kan juga beda-beda. Yang kalian pelajari juga beda-beda. Nah, kalau semisal ada perbedaan pendapat waktu diskusi atau waktu apapun itu gimana caranya biar bisa sejalan lagi gitu. Oh, ya. Baik, jadi kalau beda pendapat dan crash tuh banyak di Pimnas 37 ya, karena kami benar-benar masih adaptasi, saling berkenalan lah istilahnya. Iya sih. Ya, jadi banyak crash, jadi saling marah dan sebagainya. Namun di tim kami tuh nggak ada yang baperan gitu. Istilahnya kalau misalnya aku salah ya, aku dimarahi oleh Gading atau Naim, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Bahkan aku dimarahi oleh angkatan 23 pun nggak apa-apa, aku terima kalau memang aku salah. Tapi aku juga berhak untuk marahin ketika mereka memang salah kayak gitu. Jadi di mana ya? Kita itu istilahnya marah-marahan dulu, nanti kalau udah selesai ya wes sudah lupa kayak gitu. Ya itulah jadi Pimnas 37 ya kita kuat gitu. Kemudian ketika komitmen itu turun gitu ya, karena perjalanannya jauh 8 bulanan, itu ketika komitmen turun juga kita saling mengingatkan gitu. Jadi istilahnya meskipun ada crash namun tetap terjaga. Tapi di Pimnas 38 ini sepertinya adem-adem aja ya, karena kami sudah adaptasi, kami sudah tahu step-stepnya bagaimana. Meskipun ada yang teknik mesin, teman kami itu di Taiwan, yang anak TKV itu di Jakarta, jadi kami bisa-bisa pun masih bisa mengerjakan gitu. Ya gitu sih. Oh iya. Tuh, mungkin mau nambahin aja dari jawabannya sama kayak Farah, karena kita satu tim, tapi yang bikin kita survive sampai sekarang tuh kita selalu ngucapin terima kasih ke teman-teman. Kayak teman-teman udah ngerjain apa dikit, kita harus bilang
terima kasih ya. Iya, Kita iya, iya. kasih afirmasi positif Iya, terus iya, lah, terus, kayak terus. bagus kok, ini udah bagus gitu. Kalau ada kritik pun kita jangan sampai langsung kritik kayak ini nggak gini gitu, Oh, iya. jangan gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau bikin tim itu, kalau negur temannya itu udah utamakan berterima kasih dulu, afirmasi positif dulu, baru kayak baiknya gini deh kayaknya, diskusikan bareng-bareng gitu, biar nggak apa ya, nanti next kalau dia mau ngajuin sesuatu kayak misalnya berpendapat, itu dia nggak takut. Oh iya iya. Gitu sih. Oh berarti ada sempet kayak marah-marahan gitu ya baru. Wow. Itu di 37 sih, kalau 38 nih alhamdulillahnya. Oh iya, belajar dari yang 37 soalnya. Berarti kayak misal gini, kayak misal aku ngajuin kerjaanku kayak gini, terus Kak Sukma bilang, "Oh ya, makasih ya udah dikerjain, tapi minta tolong bisa nggak kayak diganti kayak gini kayaknya bagusan kayak gini deh, menurut kalian gimana?" Kayak gitu ya. Nah, Iya betul. itu lebih Dan adem sih. misalnya nih, aku ya ngerjain laporan kemajuan kan nggak mungkin kayak aku kerjain terus langsung kumpulin, pasti Iya. aku kirim. Dan Tanya aku dulu. sebagai orang yang mengajukan sesuatu itu, aku harus sadar diri bahwa teman-teman ini pekerjaannya dari ide teman-teman udah aku masukin di sini, apakah ada koreksi mungkin nanti ditandain atau apa. Nah mereka tuh pasti langsung komen, ini ya Sukma bagian ini gitu, kayak gitu. Jadi kita harus saling legowo lah gitu kan, Iya, nggak iya. semua manusia itu sempurna. Oke, bener sih, bener. Ya, Terus tadi kan Kak Gio sempet kayak mention karena prosesnya lama, jadi kan kayak kita sempet lah kayak ngerasa capek, nggak semangat, tapi saling mengingatkan. Nah, tapi kayak mungkin ada kayak caranya mengantisipasi itu, kayak kalau misal sempet di fase yang kayak demotivasi kayaknya ada nggak fase yang capek kerjain seadanya aja lah, nggak menang juga nggak apa-apa gitu, pernah nggak? Tapi Untuk aku sendiri ya, itu kayaknya nggak pernah sih. Aman aja kalau aku, karena aku sama teman-teman itu awal mulanya ya, kami rapat pertama kali itu istilahnya ada perjanjian ya. Ini programnya bakal lama, jadi kita harus saling memprioritaskan PKM ini sama 8 bulan kan ya. Jadi Gading, Naim, Sukma, terus aku juga berkomitmen untuk memang bersungguh-sungguh dalam PKM ini. Jadi prioritas bagi kami. Jadi dalam perjalanannya itu aku inget yang dulu aku udah berjanji. Jadi kayak kalau udah misal dimotivasi gitu, itu masih aman aja gitu, masih inget awal-awal kita janjinya gimana sih. Oke. Terus pelajaran apa yang paling penting yang kalian dapat dari pengalaman lomba kalian? Baik mungkin dari sisi pengetahuan, terus dari sisi relasi, atau mungkin kayak self development dari mental kayak gitu, gimana? Dari Kak Sukma dulu. kalau aku, hal yang aku pelajari banyak ya. Ya ilmu itu pasti, kayak ilmu tentang penulisan, proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, harus gimana, harus sesuai dengan ejaan. Itu aku bener-bener belajar loh, kayak ejaannya itu gimana, penulisannya gimana, terus kayak pemilihan kata yang baku itu seperti apa, itu aku bener-bener belajar. Terus kayak bikin makalah atau kayak susunan yang rapi itu gimana, terus yang baku, yang ilmiahnya itu gimana. Aku juga belajar tentang mesin. Oh iya, Kan iya sih. kalau mesin gitu kan harus tahu ya, ini spare part nih apa, coba ini dulu awalnya tuh gitu. Kayak sekarang tuh udah ngerti bahwa di bagian mesin tuh ada ininya, ada ininya. Ya, bahan materialnya Istilahnya tuh jadi ngerti gitu. Terus apa lagi ya, banyak kok tentang pangan. Kemarin kan kita sama anak tekpan, jadi kalau kita meet itu kita selalu kayak, ini tuh apa sih sebenarnya. Kita tahu gimana mikroba, gimana jamur, gimana bakteri. Kita jadi tahu kayak, ternyata ilmu itu luas ya gitu. Iya. Gitu. Terus sama aku bisa belajar tentang time management, terus belajar tentang ini nih, kayak kerja sama dalam kelompok itu gimana. Itu paling penting sih menurut aku. Kayak ternyata selama ini aku kalau kerja kelompok di kelas itu kan pasti kayak yaudah ngerjain 1-2 orang aja. Itu kan yang salah ya. Jadi yang benar tuh kayak gini. Aku baru dikasih tahu bahwa ini nih kerja kelompok yang benar. Ya. Kalau Kak Gio? Ya, hampir sama juga ya. Dan aku mungkin belajarnya dari yang Sukma kerjakan itu, banyak kata-kata ternyata
waktu kuliah, waktu aku semester 1 hingga semester 6 ya, mungkin banyak kata-kata yang kurang baku. Nah, di PKM ini nggak boleh. Contohnya adalah dikit gini, misal ya, minimalisir sama minimalisasi. Ternyata yang betul minimalisasi. Iya. Nah, jadi banyak-banyak kata gitu yang kami tuh harus cari satu persatu di KBBI, ini betul nggak kalimatnya, ini betul nggak katanya. Nah, ternyata oh ya, cara penulisanku selama ini memang salah gitu, dan ternyata yang benar gini kayak gitu. Dan yang kedua, aku karena fokusnya di presentasi, aku banyak belajar hal di presentasi untuk waktu di Pimnasnya. Itu karena aku presentasi sendiri ya, dan teman-teman fokus untuk menjawab. Jadi itu aku harus belajar secara maksimal, harus ngafalin bagaimana 10 menit ini aku bisa nyampein semua hal-hal penting yang ada atau yang telah dikerjakan oleh tim kami. Iya, iya. Iya sih, tapi presentasinya Pimnas kayak atau lomba-lomba ESA itu emang kayak gak tahu kayak gimana bisa bedainnya kayak ketara gitu loh. Iya sih, emang harus ini sih belajar biar jam terbangnya juga dapet gitu. Oke. Terus menurut kalian gimana lomba itu bisa membantu mahasiswa untuk mempersiapkan masa depannya mereka? Dari Kak Gio dulu mungkin. Oh iya. Jadi dari pengalamanku ya, kalau ikut lomba, khususnya ikut PKM juga, kalau yang paling berdampak adalah ya ini PKM. Karena kebetulan waktu aku magang di semester 6, itu kebetulan yang HRD-nya adalah lulusan ITS gitu. Yang dulunya ikut Timnas juga. Oh iya. Jadi kebanyakan orang-orang HRD, orang-orang pejabat dari company itu mantan Pimnas juga gitu. Jadi istilahnya waktu itu aku nyoba untuk apply dan dia tahu aku anak Pimnas, jadi yaudah masuk aja kayak gitu. Ya, itu adalah paling berdampak yang pertama. Yang kedua, kalau di universitas mungkin lebih banyak dikenal dosen gitu, karena sebelumnya belum pernah ada ya sampai titik untuk dapat medali di Pimnas. Kemudian apa ya, konversi juga. Kalau teman-teman juga misal juara 1 biasanya dapat free skripsi. Oh iya, sayangnya kita nggak juara 1. Belum. Udah keren. Terus lanjut. Udah sih. Oh iya. Untuk mempersiapkan di dunia kerja ya tadi. Ya, bebas sih. Yang penting kayak menurut Kak Sukma gimana Pimnas ini, nggak Pimnas sih, pengalaman-pengalaman lombanya kakak ini tuh bisa mempersiapkan masa depan buat mahasiswa gitu. Oke. Wah, masa depan nih. Aduh. Banyak sih ya. Kayak kalau aku ya, kalau menurut aku masa depan itu kalau anak S1 tuh pasti antara S2 atau nggak kerja. Iya, betul. Yang pertama adalah memperbagus CV. Iya sih. Nah, itu kalau misalnya APDP, misal kita nyari beasiswa buat S2 ya. Itu dia pasti bakal ngelirik, dan pasti aku yakin dia pasti akan ngelirik kayak oh ini juara Pimnas atau oh ini sering juara lomba gitu. Itu pasti dilihat banget karena kan akademik ya. Iya, kemampuan risetnya kan juga ini kan ngaruh ke berarti kan cara dia problem solvingnya terstruktur kayak gitu-gitu kan kalau berarti bisa riset. Terus itu yang maksud problem solving. Iya. Critical thinking. Jadi kalau di lomba apapun itu kayak BPC, karya ilmiah, KTI itu atau enggak Pimnas, itu pasti ada yang namanya tanya jawab sama juri. Nah, itu kita dituntut untuk juri tanya, kita harus ada jawaban. Bahkan pertanyaannya itu nggak akan terfikirkan di otak kita kayak wah, dia tanya ini ya, kita harus jawab apa gitu. Itu yang kayak ngaruh banget. Jadi kayak kalau pas aku kuliah, ketika aku sudah terbiasa seperti itu, ketika dosen tanya, aku bisa jawab. Jadi, sengaruh itu gitu. Nanti kalau misal kita di LPDP, misal LPDP kan pasti ada wawancara. Interview, itu. Terus kalau kita kerja, pasti ada wawancara. Yang namanya masa depan itu pasti berhubungan dengan wawancara itu. Iya sih, iya. Nah, itu juga kayak kita jadi terbiasa untuk menjawab sesuatu yang spontan gitu, dengan spontan. Kayak gini nih, sebenarnya aku juga sambil mikir tapi kayak nggak kelihatan udah terbiasa, jadi kayak gini ya gitu sih. Terus apa ya, banyak sebenarnya kayak ini memberikan aku kayak rasa kepercayaan diriku bahwa ternyata aku mampu ya, aku otomatis aku juga akan percaya diri mampu untuk di jenjang selanjutnya gitu. Jadi aku punya semangat, aku punya dorongan untuk ya aku bisa kok gitu. Gitu sih. Iya. Oke.
Terus bisa diceritain nggak momen-momen yang nggak bisa dilupain selama PIMNAS kemarin? Wah, kalau ini Yang 37, 38 boleh bebas sharing-sharing. Sharing nggak apa-apa, sharing di sini nggak apa-apa. wah ini kalau dikeluarin semua nih negatif positifnya keluar. Enggak, yang positif-positif aja, yang senang-senang aja. senang-senang Kita aja. happy sekarang. Oke, positif dulu ya. Iya. Jadi aku dulu. Ya nggak apa-apa. Oke, kalau aku banyak ya. Tapi yang paling berkesan justru malah yang tahun ini. Karena ini first time aku naik pesawat. Jadi kayak, Oh iya, ke UNAS ya kemarin ya. iya, jadi wah gratis juga. Terus kayak ternyata aku bisa naik pesawat tanpa aku mengeluarkan biaya. Terus kayak aku bisa keluar pulau first time. Oh iya ya. Karena sebelumnya aku di sini-sini aja kayak Jawa Timur, Jawa Tengah, palingan situ aja kan. Jadi keluar pulau ke Sulawesi. Nah, itu rasanya kayak aku lihat banyak culture yang berbeda di sana di Iya, Makassar. iya. Nah, itu aku jadi belajar banyak tentang sosial. Terus apa ya, di sana ketemu sama teman-teman PIMNAS Yang lain, mereka lain. tuh kompetitif banget ya. Kompetitif. Tahun ini kerasa banget kompetitifnya. Oh, iya. Serius, itu kayak beda banget kalau tahun 37. Kenapa? Kalau tahun 37 dulu lah ini jadi Gak apa-apa. Ya seneng aku. kalau tahun 37 dulu itu tuh temen-temennya tuh kayak kita tuh sahabat, kita tuh temen, bukan satu tim ya, kayak Iya, dengan maksudnya tim satu yang univ lain, iya. dengan univ yang lain juga, terus dengan anak-anak GM gitu kita tuh sering ngobrol, terus kayak bahkan di tempat presentasi yang itu tuh tegang banget tuh mereka tetap ngajak ngobrol, kita tukeran Instagram kayak gitu loh. Oh iya ya. Mereka tuh kayak enak ya, Iya. friendly. Tapi tahun ini beda banget, nggak tahu kenapa. Kita bahkan nggak sempat tukeran Instagram sama sekali. Padahal dulu tuh kita dapat banyak temen ya. Iya. Sekarang tuh enggak, kayak mereka tuh nganggap kompetitor gitu, kayak aduh nggak enak sih, kurang seru. Cuman serunya ya di internal tim aja sih, karena kita bisa jalan-jalan. Iya. Kita waktu itu Iya. kemana aja ya? Ke makan coto. Makan coto Makassar. Terus kita juga ke ini Kuba. Masjid 1099. 99 Kuba. Oh iya. Terus ke Pantai Losari. Oh ya, kayak gitu emang ada sehari yang buat emang jalan-jalan gitu. Iya. Nah, itu disediakan oleh universitas, jadi kami ya udah ngikut aja. Ngikut aja. Oh iya. Jadi kalau PIMNAS kan 7 hari, 7 hari, 6 hari. 7? 7. Wow, seminggu. Lumayan loh seminggu. Iya, presentasinya tuh di hari ke-34 atau 23 ya? 34. Nah ini setelah presentasi kan kita ada lowong nih 1 hari Iya. sebelum awarding. Mm-mm. Kalau awarding kan kita harus datang, jadi ada 1 hari yang free gitu, itu kita Iya. buat jalan-jalan, beli oleh-oleh di sana. Seru banget. Ya, satu mobil sama teman-teman. Terus. Itu yang nggak bisa aku Iya. lupakan. Kalau Farel? Ya, kalau aku ini sih ada 2. Yang pertama latihan. Jadi sama teman-teman itu selama kami belum tampil, itu rasa deg-degan itu, aduh kacau gitu. Deg-degan Iya, banget pasti. gitu. Dan kami itu latihannya dari pukul, misal nih acaranya besok jam 6 pagi, itu mulai Emang presentasi. begitu? Iya, kami harus sudah berangkat ke sana. Kalau enggak udah di close gitu untuk kelasnya. Nah, kita latihan dari pukul misal nih bangun jam 1, udah itu sampai subuh kita latihan di hotel gitu. Nggak tidur. Nggak, jadi lanjut langsung nanti presentasi gitu. Nah, itu yang aku kangenin sih, karena emang deg-degannya kerasa ya. Dan kebetulan kemarin tim kami itu adalah tampil paling terakhir kali. Jadi di dalam kelas ada 21 tim. Ada dari Gajah Mada, ada ITERA, ada UM, ada UNY dan sebagainya, kampus-kampus besar yang lain. Nah, itu kami di posisi nomor 21. Jadi istilahnya beda dengan 37, kami tampilnya ya awal-awal lah ya. Tapi ini tuh deg-degannya kerasa. Iya. Terus- Karena lihat yang lain, aduh kok kayaknya bagus-bagus ya. Ya, betul itu Iya kan? rasanya. Cuma waktu di akhir ini kita seperti gongnya ya. Jadi istilahnya juri dari Gajah Mada itu mengapresiasi kami Wow. karena presentasinya ya lumayan bagus ya. Nah, Jangan merendah gitu, jangan lumayan gitu lah. lumayan aja sih. Nah, kemudian yang kedua adalah ini ketika penganugerahan. Jadi penganugerahan semua universitas IPB, ITB, UI, UNAIR, ITS, mereka bawa alma mater masing-masing. Jadi di sana kita istilahnya kayak, oh ini loh kita bersaing sama anak-anak yang levelnya di up gitu. Iya.
Apalagi ya keren-keren, mereka tuh bawa bendera masing-masing, bawa yel-yel masing-masing, bawa atas nama alma maternya masing-masing. Jadi di sana kami ketemu sama anak-anak yang benar-benar satu panggung dengan anak-anak yang hebat di sana. Itu yang ngangenin sih. Oh iya, bentar. Aku sempat kepikiran sih. Yang aku tahu kalau timnas itu kan presentasi kayak kenapa ada kayak PI RSH 1, RSH 2 itu kayak pembagiannya tuh gimana sih Kak? Jadi tuh sebenarnya kelas namanya. Oh, iya. Kalau di PKM itu namanya kelas. Oh, Pimnas ya? Iya. Pimnas itu kelas. Jadi kalau PI, aku bahas PI dulu ya. Kalau Iya. PI sendiri itu karena memang waktu itu dari 97 tim, aku lupa ya berapa, terus itu diambil 21 tim yang lolos ke Pimnas. Oke. Jadi selain itu gugur dan nggak bisa lanjut ke Pimnas. Nah yang 21 itu namanya satu kelas PKM PI. Nah dalam PKM, dalam Pimnas itu satu kelas isinya 21 orang, 21 tim. Tim. Nah, ini berhubung PKMPI karena yang ikut nggak terlalu banyak. Iya. Nah, kalau PKM RSH dan PKMK itu Iya. kan banyak, PKM RE juga banyak. Nah, mereka itu yang lolos nggak mungkin dong cuma 21 di Pimnas karena Iya. ya sesuai dengan proposal yang masuk banyak, otomatis yang diterima di PKM banyak dan yang diloloskan di Pimnas termasuk harus banyak juga. Jadi itu ada beberapa kelas. Ada kalau RSH 5 Ada banyak ya. Kalau 5 nggak salah. kelas. Oh, Jadi gitu. ada PKM RSH 1, 2, 3, 4, 5. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 dan sampai kelas 5 ini tidak menunjukkan urutan terbaik atau tidaknya. Nah, Tapi itu mereka apa, Bu? diacak. Oh, gitu. Kayak gitu. Jadi ini nih misal ya pasti ada UGM-nya, pasti ada UI-nya, pasti ada ininya. Nah, ini juga kayak gitu. Jadi mereka rata PKM RSH 1 sampai 5 ini. Nah, terus nanti pemenangnya dalam satu kelas ini 21 tim. Itu diambil juara 1, 2, 3. Begitupun kelasnya. dengan kelas-kelas Iya, yang iya, lain. iya. Jadi banyak banget ya, pantesan aku pernah kan nonton live streamingnya tuh kok banyak banget ya gitu. Nah, kirain tuh kayak 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti tetap pas awarding itu jadi satu gitu loh pemenangnya. Ternyata enggak ya, tiap kelas. Iya, iya. Tapi mungkin dari saranku sih, kalau teman-teman nanti PN mau ikut, mungkin ngambil kelas yang banyak itu saingannya lebih mudah gitu. lebih mudah. Daripada kalau PKMPI itu kan cuma satu kelas, jadi istilahnya kalau emang apa ya, kuotanya dikit gitu. Iya Untuk sih. masuk ke sana tembusnya agak rumit. Nah kalau di RSA semisal gitu kan banyak peminatnya, tapi juga banyak kelasnya, itu kan bisa dicoba ya. Siapa tahu. Opportunity-nya lebih besar. Iya sih, iya, iya, iya. Nanti coba, amin. Nah, kalau kan tadi bilang ya, kalau anak UPN mau ikut apa namanya, mending ini. Nah, step-stepnya ini banyak yang belum tahu loh. Waduh. Nah, gimana dari pertama submit PKM, dari bikin timnya wis nggak apa-apa, sampai lolos ke Pimnas itu step-stepnya kayak gimana? Mungkin Bener-bener ini deh. detail. Aku jelasin dari UNIF ke sampai PKP 2. Nah, nanti Farel yang jelasin PKP 2 Oh, sampai iya. Pimnas gitu kali Oke, ya. oke, gitu. Oke. Soalnya ini story panjang banget. Iya, iya. Maaf nih kalau ping. Nggak apa-apa, apa-apa. Jadi, teman-teman yang pertama itu adalah teman-teman bikin proposal dulu. Proposal sebaik mungkin, terserah apa aja. Terus dikumpulin lah ke universitas. Nah, terus habis dari universitas itu nanti akan diseleksi, cuma diambil 100 kalau tahun kemarin karena 100? karena universitas kita itu masuk ke klaster 1, klaster 2. Jadinya cuma kuotanya ada 100 proposal yang bisa dilayangkan ke Belmawa. Nah, tapi teman-teman, ini kabar nggak tahu ya, ini kabar bahagia atau kabar duka nggak tahu ya. 50-50. 50-50 ya. Tahun depan UPN itu masuk ke klaster 1 yang bersanding dengan universitas-universitas besar seperti UGM, Wow. Unhas Wih. yang kemarin jadi juara umumnya kayak gitu. Oke. Bisa melayangkan 200 proposal kira-kira Iya. segitu. Itu semua kumpulan semua kategori itu udah 200 itu. Iya, betul, 200. Oke. Nah, setelah misal teman-teman tadi ngumpulin ya, biasanya kalau di universitas tuh 500 proposal masuk. Nah, itu diambil cuman 200 kalau tahun depan. Mungkin bisa jadi lebih karena berubah-ubah. Nah, misal nih 200. Nah, 200
proposal itu nanti akan di coaching klinik namanya sama dosen pembimbing yang ada. Misal aku bukan Bu Endang, Bu siapa gitu ya, misal kemarin Bu Panesti kalau nggak salah, terus dikoreksi dulu sebelum kita submit ke Simbal Mawa namanya. Kita dikoreksi dulu, terus kalau misal sudah kita koreksi, Bu ini sudah dikoreksi, ya sudah silakan disubmit di Simbal Mawa, nanti kita dikasih akun sama operator PT perguruan tinggi, terus kita submit di namanya Simbal Mawa. Simbal Mawa itu aplikasi atau web untuk kegiatan PKM dan Timnas. Nah, semua laporan bisa ke sana. Jadi awalnya proposal yang tadi sudah lolos UNIF, kita masukkan di situ. Kita tunggu waktu 1 bulan, apakah proposal kita ini lolos terdanai atau enggak. Kalau lolos terdanai kita lanjut, kalau tidak lolos terdanai kita stop. Setelah itu lolos terdanai kan, nah kita harus melakukan beberapa rangkaian PKM. Misalnya misal kalau PKMP itu harus wawancara mitra lagi yang Pak ini kita lolos, terus kita mau bikin mesinnya kayak gini yang seperti yang dulu pernah kita obrolin misal gitu ya. Terus oke, kita bikin mesin, nah itu bikin mesin bla bla bla, terus pelatihan mitra, terus koreksi mesin kalau ada kesalahan, terus produksi bersama mitra. Jadi tahapnya lama banget. Di situ kita sami dengan ngisi logbook kegiatan, logbook keuangan di Simbal Mawa itu setiap minggu. Oh, tiap minggu. Oke. Sebenarnya terserah, tapi kalau di tim aku biar maksimal kita isi setiap minggu. Tapi emang harusnya tiap hari? Kayak per hari? Enggak. Oh, tiap berprogres pokoknya. Tiap berprogres. Oke. Kalau kita lebih ke tiap minggu, kita pasti isi 1 atau 2 hari. Terus habis itu rutin itu sampai 4 bulan. Nah, terus habis itu tibalah saatnya kita laporan kemajuan. Di Sambi itu kita harus itu ya, isi sosmed juga. Oh iya, tahu. Ini banyak banget nih. Itu jam-jamnya juga diatur nggak sih? Iya, jam betul, uploadnya diatur betul. sama Belmawanya maksudnya. Harus ada 3 kali upload sosmed tuh. Oh iya. 3 kali upload sosmed yang iklan. Nah, udah gitu udah ya. Terus kita laporan kemajuan. Bikin laporan kemajuan apa aja yang sudah dikerjakan, hasilnya apa. Kalau kemarin kita ada HKI, terus buku pedoman mitra, terus ada apa lagi? Uji lab. Oh iya. Semua itu di perhitungan profit mitra semuanya ditaruh di situ laporan kemajuan itu. Nah, terus disubmit laporan kemajuannya. Terus beberapa hari kemudian kita lakukan PKP 2. Nah, PKP 2 itu kita harus nyusun PPT untuk presentasi, terus Farel yang presentasi kemarin, terus kita siapkan tanya jawab. Nah, teman-teman, saran dari aku, teman-teman nanti bikin bank soal terlebih dahulu sebelum kegiatan PKP 2. Soalnya kalau bank soal ini wajib, soalnya kita nggak tahu pertanyaan juri nanti apa. Oh, bang soal apa? Kayak kira-kira bakalan nanyain apa nih ke kita? Iya. Betul Banget. Kita amatin dari mana? Dari PKP tahun lalu ya. Atau pertanyaan potensial punya penelitian kita itu bisa. Iya, betul kayak gitu. Kita list satu-satu pertanyaan jawaban semuanya di segala bidang. Iya sih. Terus habis itu udah ya PKP 2 presentasi secara online di Zoom. Nah, itu habis itu kalau misalnya setelah itu ini ya lanjut ke Farel nih habis PKP 2. Bentar, aku mau tanya. Tadi yang coaching klinik itu apa ya? Satu dosen itu buat tim khusus kalian apa emang semua proposal yang lolos yang mau disubmit ke Belmawa itu ya coaching klinik semua itu semua kategori? Jadi nanti itu ada beberapa dosen. Kalau dulu itu ada 5 kalau nggak salah, 5 dosen. Ini tuh jadi 200 itu. Kalau kemarin 100 ya, 100 proposal itu dibagi ke 5 dosen ini. Jadi 5. Jadi semua kategori ke 5 dosen itu. Jadi kemarin tuh kita ke bagian yang Bu Pangesti, ke teman-teman yang lain. Jadi ya satu dosen 20 proposal reviewnya. Nah itu biasanya kayak nyari info dari fakultasnya masing-masing itu agak susah sih Kak biasanya itu kalau pengalaman kalian kemarin itu nyari infonya itu dari mana yang 37 banget yang 37 banget yang 37 yang Bimnas 37 itu.
Ya, jadi kalau di UPN itu memang agak susah ya kalau informasi kayak gitu. Jadi kita Iya. harus yang agresif. Iya sih. Agresif sendiri kayak tanya-tanya ke dosennya. Yang mungkin kalau di Ilkom yang ngurusin PKM-nya Bu siapa gitu. Iya, nah kalau di FEB itu kayak gimana? Mungkin bisa jadi kayak acuan gitu. Nggak bisa sih, tapi kayak mungkin bisa jadi guide buat fakultas-fakultas lain. Oke. Kalau di FEB ke Bu Endang ya. Iya. Iya, kalau di FEB juga sebetulnya hampir sama dengan FISIP kalau memang Iya. anak-anaknya tidak agresif menjemput bola gitu. Tapi kami waktu itu juga minim info sebetulnya, makanya kami nanya-nanya dari ada cutting kami juga dari tetangga aku ya, dari UGM juga aku juga nanya-nanya pembukanya kapan Mas, ini kapan? Karena kami minat dengan PKM. Kemudian kami juga nanya ada Bu Endang ya, itu jadi dosen kami sekarang dosen pendamping kami. Itu juga kami awalnya nanya-nanya gitu. Bu pembukanya kapan? Terus di tingkat univ ini kapan gini-gini. Nah, jadi teman-teman yang harus jemput bola sih. Cari salah satu dosen yang ngurusin tentang PKM. Jadi tanya aja terus. Iya, terus Ya. lanjut ya, yang PKP 2 tadi. Nah, tadi ya dari bikin bank soal ya. Oke, jadi waktu sebelum PKP 2 kami membuat bank soal. Kalau teman-teman nanti bisa buat bank soal minimal 50. Iya, kami kemarin 90-an ya. Iya, Itu iya, kami coba tiap hari itu dilatih gitu kayak misal Sukma, aku pura-pura jadi juri ya. Kayak Oh, gini. iya, Ini iya. gini-gini gimana gitu. Baik Bapak jadi gini-gini gini. Nah, teknik menjawab juga ada tekniknya. Bukan hanya baik Bapak jadi jawabannya lemes gitu ya dan sebagainya. Nah, kami juga ada trik-trik masing-masing. Cara jawab juri yang tepat adalah nggak usah baik terima kasih Bapak kelamaan. Jadi kami baik Bapak jadi gini 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 gini. Nah itu hal-hal kecil itu kami perhatikan. Nah itu menjadi poin kami ya untuk bisa tembus ke PIMNAS. Karena hal-hal kecil yang sebetulnya nggak dilihat ya. Cuma kalau ditampangkan itu akan menjadi poin plus. Gitu. Contohnya juga ketika kita manggil juri dengan sebutan namanya. Misal Bapak doang kan kurang kena ya hatinya ya. Kalau dengan misalnya Bapak Arif gitu kan jurinya juga oh anak ini apa Ingat kenal loh, ya kayak iya. gitu sampai segininya gitu nyari informasi gitu. Nah kadang teman-teman yang ikut lomba juga nggak memperhatikan hal itu. Padahal hal itu tuh penting untuk komunikasi kita dengan juri gitu. Itu paling penting untuk buat first impression kita bagus gitu. Nah lanjut ya dari PKP 2 tadi. Nah, hal-hal kecil itu kami perhatikan. Jadi waktu PKP 2, alhamdulillah mendapat respon baik meskipun ada 1-2 pertanyaan yang agak susah untuk kami tembus, kami jawab kayak gitu. Karena pertanyaannya sulit juga gitu. Karena dia juri senior gitu di PKM. Oh, iya, iya. Nah, kemudian setelah PKP 2 tadi selesai, itu kami melakukan atau merancang laporan akhir dan juga artikel ilmiah sebagai luaran. Namun ini artikel ilmiah ini adalah luaran dari PKMPI. Nah, kalau di PKM bidang yang lain biasanya beda gitu. Jadi bisa dilihat masing-masing bidang. Kalau misal masuk bidang yang lain juga pasti beda luarannya, bukan artikel ilmiah lagi. Nah, setelah itu selesai, nanti nunggu beberapa, tergantung sih waktu 37 itu 1 bulan ya. Kalau ini agak cepat 1-2 minggu. Nah, itu nanti ada surat keputusan dari Kemendikti dan melalui Belmawa. Surat keputusan siapa yang lolos dan siapa yang enggak. Nah itu deg-degan banget. Itu anak-anak dari seluruh Indonesia yang ikut juga pasti deg-degan. Lolos nggak ke PIMNAS karena ini adalah puncak dari perjalanan yang telah dilalui 8 bulan tadi ya. Karena 8 bulan tadi nggak singkat untuk kalah Kayak begitu hampir aja. setahun Gitu. banget loh itu. Jadi yang kalah di PKP 2 ya udah nggak dapet apa-apa. Istilahnya kamu udah gitu. Iya. Iya. Nah, makanya struggle-nya di sana. Nah, kemudian yang lolos melalui surat keputusan tadi itu akan berlabuh ke PIMNAS. Nah, ini PIMNAS ini adalah puncak terakhir dari perlombaan PKM. Dulu PIMNAS dipegang oleh Puspresnas. Hadiahnya masih gede. Juara 2 25, juara 1 35. Tapi sekarang dipegang oleh non Puspresnas. Jadi agak turun. Nah, untuk perjalanan PIMNAS itu yang pertama ada registrasi. Kita meregistrasi dulu ya di sana ya, mendaftarkan siapa aja yang hadir, siapa aja yang enggak. Karena terkadang dalam perjalanan PKM ada aja yang semisal teman-teman ada yang sakit atau apa gitu. Jadi di sana harus registrasi. Kemudian yang kedua adalah pembukaan melalui defile. Nah kemudian ketiga ini
Gimana? Presentasi. proses presentasi. Jadi proses presentasi dilakukan selama 2 hari. Presentasi hari pertama, presentasi hari kedua. Karena 21 tim tidak cukup untuk 1 hari full. Karena satu tim diberikan waktu selama 25 menit. 5 menit untuk persiapan, 30 menit. 35 menit. 30 menit. 30 menit ya. 5 menit untuk persiapan, 10 menit untuk presentasi dan tanya jawab 15 menit. Oh, lebih lama tanya jawabnya Iya, ya? tanya jawab. Karena benar-benar digoreng sama jurinya. Iya sih, bisa lebih tahu soalnya dari tanya jawabnya. Ya, Iya. betul. Terus? Nah, kemudian setelah itu puncak daripada puncak adalah penganugerahan. Penganugerahan teman-teman bisa biasanya dilihat di live streaming ya. Biasanya teman-teman yang nggak lolos itu dukung di univnya masing-masing seperti UGM, ITS itu support teman-temannya banget gitu. Iya, iya. Pasti nonton semua di YouTube gitu, di kanal YouTube-nya Kemendik. Itu nanti siapa yang menang dari Pimnas ini tuh disebutkan di sana. Jadi kami nunggu dari jam 6 sore sampai jam 1 malam hingga jam 3 malam, 3 pagi itu kita nunggu ya siapa aja yang menang, terus nunggu kita deg-degan nih kita dapat medali enggak gitu, karena Iya, emang iya. yang enggak ya udah nggak dapat apa-apa lagi gitu, pulang gitu dengan nggak bawa medali. Nah makanya kami waktu itu ya nggak mau gitu, makanya bersungguh-sungguh Iya, ya iya, gitu untuk melakukan, karena 8 bulan itu nggak Nggak singkat gampang, ya kan. ya nyita waktu, tenaga, pikiran. Apalagi Iya. waktu 37 itu aku berpikir aku kan ngajak teman-teman gitu kan ya, ngajak Sukma juga, teman-teman juga, Sukma ngajak teman-teman juga. Nah itu aku takutnya kalau gagal ini aku istilahnya ngajak orang tapi tak ajak gagal gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. Oh iya makanya- sih, kayak ngerasa bersalah gitu Ya nggak sih? makanya kita bersungguh-sungguh banget ya dapetinnya. Nah, berarti kayak kita nih yang pengen ikut PKM bisa mulai cari infonya dari bulan apa kira-kira? Apa? Dari sekarang. Dari sekarang, oke. Kalau Berarti, Unhas udah mulai? Unhas itu sudah Iya, mulai Unhas dari tuh sekarang. menggebu-gebu. oh iya. Mereka sudah mengamati apa yang terjadi nanti. Dan universitasnya mendukung banget. Jadi mereka yang berminat langsung dijadikan satu, diajari sebagainya. Iya sih, kan udah ini nggak sih? Mereka juara umum Iya. 2 Iya. tahun. Dua Iya, tahun berturut-turut. tahun kemarin sama tahun ini ya. Iya. Karena Berarti kadang- buat kalian yang pengen daftar PKM punya ide kasaran, gas aja nggak sih sekarang Iya, berarti daftar betul. PKM-nya. Oke, terima kasih ya Kak semua dan Kak Gio sudah mau hadir sharing-sharing sama kita semuanya. Ceritanya udah keren-keren banget, inspiratif banget. Semoga nular ke amin ya Allah. Semoga nular ke aku. Iya, iya. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak-jejaknya kakak. Meskipun nggak ikut PKM mungkin bisa ikut lomba-lomba yang lain gitu. Oke. Buat sobat inspiratif, ayo jangan takut buat nyoba lomba-lomba apapun. Ambil aja dulu peluangnya karena jangan tunggu buat sempurna dulu buat berani berkarya, karena kadang kemenangan itu harus dimulai dari langkah yang kecil. See you di episode selanjutnya. Dadah.